Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku dimanapun Anda berada, hari ini kita akan memulai perkuliahan mengenai materi sedimentasi. Sedimentasi merupakan unit operasi yang lumayan banyak digunakan di dalam industri pangan. Salah satu aplikasinya misalnya dalam industri pengolahan pati. Nah, sedimentasi itu merupakan unit operasi yang akan dapat memisahkan suatu partikel dari campuran atau dari selarinya, seperti contohnya dalam industri pengolahan pati. Pada unit operasi sedimentasi itu akan dapat memisahkan partikel pati dari selari atau campurannya. Nah, prinsip daripada persamaan-persamaan atau hitung-hitungan yang digunakan di dalam unit operasi sedimentasi itu adalah sebagai berikut. Kita gambarkan suatu benda yang sedang turun atau jatuh dari suatu campuran atau larutan, itu dalam suatu campuran atau cairan, itu dapat digambarkan seperti suatu partikel yang sedang jatuh bebas, ya, di mana yang pada partikel itu akan bekerja gaya gravitasi yang besarnya adalah Fg sama dengan M kali G, dan juga akan bekerja gaya apung yang akan menahan daripada gerak partikel itu jatuh, yang besarnya Fb itu sama dengan M kali Rho kali G dibagi dengan Rho P, di mana Rho ini adalah Rho atau densitas fluida, tempat di mana partikel itu berada, bisa dia berupa cairan maupun gas, misalnya bisa berupa air ataupun udara, sedangkan Rho P itu adalah densitas partikelnya. Nah, kita tahu bahwa M per Rho itu adalah volume daripada partikel, sehingga persamaan itu bisa kita tulis seperti ini, yaitu Vp dikali Rho dikali G itu adalah besarnya gaya apung yang dialami oleh suatu partikel yang sedang jatuh. Nah, yang berikutnya adalah drag force atau gaya drag yang biasanya timbul pada suatu benda yang bergerak yang menahan gerakan atau laju daripada benda tersebut yang disebabkan geseran antara partikel dengan lingkungan atau fluida tempatnya. Nah, di mana besarnya Fd itu sama dengan koefisien drag atau CD dikalikan dengan setengah V kuadrat kalikan Rho dikalikan A. Sehingga gaya yang bekerja pada partikel, sigma gaya-gaya yang bekerja pada suatu partikel yang sedang jatuh pada kondisi free settling, itu sama dengan Fg dikurangi Fb dikurangi Fd. Ya, atau sigma gaya-gaya, sigma F itu sama dengan M kali A, itu sama dengan M kali dV per dt, sama dengan gaya gravitasi dikurangi gaya apung dikurangi dengan gaya drag force. Nah, ini kondisi di mana partikel itu jatuh pada kondisi free settling, atau jumlah partikel di dalam selari itu sedikit atau tidak banyak, sehingga dia jatuh itu tidak terganggu gerakannya oleh partikel-partikel lain yang ada di sekitarnya. Nah, benda yang mengalami gerak jatuh bebas atau free settling itu umumnya akan mengalami 3 kondisi. Yang pertama adalah gerak dipercepat, kemudian yang kedua adalah gerak dengan kecepatan konstan, di mana sigma F itu sama dengan 0. Kemudian yang ketiga juga gerak dipercepat. Akan tetapi kalau yang gerak yang pertama itu gaya gravitasi masih lebih
jauh lebih kecil dibandingkan dengan gaya drag-nya, gaya tahannya, dan juga gaya apungnya. Nah, semakin ke bawah, semakin besar gaya gravitasinya, maka geraknya itu akan berada pada fase sigma F sama dengan 0. Semakin ke bawah, gaya gravitasi semakin besar dibanding gaya apung dan gaya drag, sehingga akan mengalami gerak dipercepat. Jadi, dari kesemuanya kondisi itu, yang paling mengontrol itu adalah pada kondisi 2, di mana kecepatan partikel jatuh itu konstan. Nah, inilah yang disebut dengan kecepatan terminal atau terminal velocity. Itu adalah kondisi pada saat free settling pada saat sigma F sama dengan 0. Nah, itu kalau dimasukkan ke persamaan yang tadi sebelumnya, itu sigma F atau mdv per dt 0, maka Anda akan memperoleh persamaan kecepatan terminal yang diperoleh dari sini. Di sini ada V kuadrat, di mana V pada saat sigma F sama dengan 0 itu adalah kecepatan terminal atau VT. Yang nilainya, kalau persamaan ini kita selesaikan, Anda akan memperoleh nilai akar 2G kalikan rho P min rho kali M kali A rho P CD kali rho, di mana G ini adalah gaya gravitasi, rho P adalah densitas partikel, rho ini adalah densitas tempat partikel fluida, tempat partikel itu berada, bisa gas, bisa liquid, dan M ini adalah massa daripada partikel, A ini adalah luas permukaan daripada partikel yang dia bersentuhan dengan fluida, kemudian rho P adalah densitas partikel, CD adalah koefisien drag, dan rho adalah densitas fluida. Nah, apabila partikel itu berbentuk bulat, ya misalnya pada pati itu dianggap partikel berbentuk bulat, dan masih banyak lagi nanti biasanya ditentukan atau kasih tahu sebelumnya apakah partikel berbentuk bulat atau tidak. Tetapi umumnya pati, protein, terus globula minyak itu semua dianggap berbentuk bulat. Nah, nilai daripada M untuk partikel yang berbentuk bulat, kita tahu bahwa M itu sama dengan volume kali dengan densitas, sedangkan volume bola itu sama dengan 1/6 pi kalikan dp pangkat 3, maka M itu akan diperoleh persamaan seperti ini. Nah, sedangkan A atau luas permukaan daripada bola itu sama dengan 1/4 pi dp kuadrat. Yang ini kalau dimasukkan ke persamaan berikut ini, Anda akan memperoleh persamaan, yaitu VT atau kecepatan terminal dari suatu partikel yang berbentuk bulat jatuh dalam kondisi free settling dalam suatu fluida, entah itu gas ataupun liquid, itu nilainya sama dengan akar 4 dikalikan rho P min rho dikalikan G kalikan dP dibagi 3 CD kali rho, di mana rho P itu adalah densitas partikel, rho ini adalah densitas fluida tempat partikel itu berada, G gravitasi, dP diameter partikel, kemudian 3 kali CD koefisien drag dikalikan dengan rho atau densitas fluida. Nah, di dalam suatu benda yang bergerak jatuh bebas, di dalam suatu fluida, itu juga berlaku bilangan Reynolds, tetapi dalam konsep atau persamaan yang berbeda, di mana NRE itu adalah rho dP kali V per mu, kalau dalam suatu fluida yang mengalir dalam suatu pipa,
nilai NRE sama dengan rho D, D-nya adalah diameter pipa, dikalikan kecepatan alir dibagi mu. Kalau di sini NRE itu sama dengan densitas daripada fluida tempat di mana partikel itu berada, dikalikan densitas daripada partikel, dikalikan dengan V atau kecepatan partikel tersebut jatuh yang dianggap sama dengan kecepatan terminal, dibagi dengan mu. Mu adalah densitas tempat di mana fluida partikel tersebut berada. Sehingga dari ini pengelompokan NRE, kalau di aliran fluida ada yang laminer, ada yang transisi, ada yang turbulen. Di dalam partikel yang jatuh juga ada pengelompokannya, yaitu pada kondisi dia laminer. Di sini batasan laminer pada fenomena partikel jatuh, NRE kurang dari 1. Kalau kita tahu pada fluida yang mengalir, NRE kurang dari 2100. Kalau di sini NRE kurang dari 1 disebut kondisinya laminer. Nilai daripada CD itu sama dengan 24 per NRE. Ya, pada kondisi NRE kurang dari 1. Nah, NRE persamaan ini kita masukkan ke bawah dari 24, Anda akan memperoleh persamaan CD sama dengan 24 per dP kalikan V kalikan rho dibagi mu. Nah, kalau CD ini Anda masukkan ke persamaan bola yang di atas tadi, Anda akan memperoleh persamaan ini. Ini adalah merupakan persamaan hukum Stokes untuk partikel yang jatuh pada suatu fluida di mana dalam kondisi free settling dan partikel berbentuk bulat. Ya, ini adalah persamaannya. Di mana VT itu sama dengan G dB kuadrat dikalikan rho P min rho dibagi 18 mu, di mana kondisi ini hanya berlaku jika NRE kurang dari 1. Jadi Anda boleh menggunakan persamaan kecepatan terminal dengan hukum Stokes hanya jika nilai NRE itu kurang dari 1. Nah, jika nilai NRE itu antara 1 hingga 1000, atau ini kalau Anda lihat di feature 14.3.1 dari literatur Christy J. Ginkoplis, Unit Transfer Process and Unit Operation, di halaman 833. Jadi kalau antara 1 atau 10 pangkat 0 hingga 1000, berarti di daerah sini. Nah, ini untuk mencari CD-nya, Anda harus menggunakan tabel ini akhirnya. Ya, tidak boleh menggunakan hukum Stokes. Nah, setelah Anda menemukan nilai CD dari grafik pada halaman ini, Anda bisa langsung memasukkan ke persamaan VT yang untuk partikel berbentuk bulat. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, jika NRE itu antara 1000 hingga 2 kali 10 pangkat 5, sehingga di sini nilai CD-nya dianggap konstan, seperti kita bisa lihat pada grafik di halaman 833 Ginkoplis. Ini 1000 di sini, 2 kali 10 pangkat 5 di sini, ini Anda bisa lihat nilainya hampir konstan atau sama. Nah, di mana dianggap dari grafik tersebut CD itu nilainya 0,44. Nah, kalau CD nilainya 0,44 kita masukkan ke persamaan yang untuk kecepatan terminal partikel berbentuk bulat tadi, Anda akan memperoleh persamaan ini, yaitu VT sama dengan akar 3,03 dikalikan rho P min rho dikalikan G kali dB per rho.
Ya, jadi untuk menghitung kecepatan terminal, kita harus menyesuaikan pada nilai NRI-nya. Nanti untuk lebih detailnya, kita akan bahas pada contoh soal. Nah, semua yang sudah Ibu uraikan, dari depan hingga di sini, itu adalah persamaan-persamaan dan prinsip-prinsip yang berlaku pada kondisi free settling atau di mana partikel itu tidak terlalu grounded atau tidak terlalu pekat yang berada dalam suatu slurry atau campuran. Nah, sekarang bagaimana kalau kenyataannya sering sekali pati atau benda-benda lain yang mau diendapkan itu konsentrasinya tinggi di dalam selarinya. Nah, untuk itu tidak berlaku kondisi-kondisi yang sudah diuraikan tadi. Tadi itu adalah kondisi free settling. Jika partikel itu satu dan lainnya itu banyak jumlahnya, maka kondisinya disebut kondisi hindered settling, atau ketika jatuhnya itu terganggu oleh partikel-partikel yang lain yang ada di sekitarnya. Jadi kondisi hindered settling itu adalah kondisi di mana partikel yang satu dan yang lain itu saling mempengaruhi geraknya, sehingga gerakannya itu akan lebih lambat daripada partikel pada daerah hukum Stokes. Nah, karena hal seperti itu, adanya gangguan itu akan menyebabkan nilai koefisien drag itu akan lebih besar pada kondisi hindered settling dibandingkan dengan kondisi free settling. Oleh karena itu, ada beberapa parameter yang harus dikoreksi pada kondisi hindered settling dibanding dengan kondisi free settling. Misalnya viskositas yang pada persamaan sebelumnya adalah viskositas fluida saja, tempat di mana partikel itu berada, berubah menjadi viskositas campuran atau mixture, sehingga menjadi μm, yang besarnya adalah mu atau densitas fluida dibagi koefisien ini. Nah, di mana besarnya koefisien ini? Itu sama dengan 1 dibagi 10 pangkat 1,82 kalikan 1 min E. Ya, E ini adalah koefisien Voidic atau koefisien yang menggambarkan kerapatan partikel di dalam suatu fluida, yang menggambarkan ruang kosong atau ruang yang tidak ditempati oleh partikel. Oleh karena itu, besarnya koefisien Voidic atau E itu sama dengan volume fluida dibagi dengan volume total, yaitu volume totalnya terdiri dari volume partikel ditambah dengan volume fluida, atau volume fluida dianggap sebagai volume yang tidak ditempati oleh partikel. Oleh karena itu, nilai ini menggambarkan kerapatan daripada suatu partikel yang berada dalam suatu fluida, akan tetapi lebih menggambarkan ke ruang kosongnya. Semakin besar nilai E atau koefisien Voidic, itu semakin jarang atau semakin sedikit persen atau jumlah partikelnya. Jika partikelnya semakin banyak, semakin crowded di dalam slurry atau campuran tersebut, maka nilai E ini akan menjadi lebih kecil. Ya, tolong itu diperhatikan. Kalau E-nya besar, berarti jumlah partikelnya sedikit. Kalau E-nya kecil, itu berarti jumlah partikelnya banyak. Baiklah, untuk selanjutnya, densitas juga akan dikoreksi. Bukan lagi densitas daripada fluida saja, tetapi menjadi densitas campuran, atau sama dengan E kali rho ditambah dengan 1 min E kali rho P. Nah, di dalam persamaan hukum Stokes itu ada nilai rho P min rho M, karena rho-nya akan berubah menjadi rho M,
Sehingga ini akan menjadi E dikalikan rho P min rho. Nah, oleh karena itu nilai VT akan dikoreksi atau kecepatan terminal akan dikoreksi sebagai berikut. Besarnya adalah G dikalikan dP kuadrat dikalikan rho P min rho dibagi 18 mu dikalikan dengan E kuadrat kalikan koefisien tadi, koefisien untuk mengkoreksi viskositas, dan ini adalah persamaan terminal yang sudah terkoreksi pada kondisi Hinderet settling. Nah, persamaan ini diturunkan dari hukum Stokes atau dalam kondisi yang laminer. Oleh karena itu, setelah menghitung, Anda harus mengecek ulang apa betul NRE-nya kurang dari 1. Kalau dia lebih besar dari 1, berarti persamaan atau nilai yang Anda peroleh ini salah, karena berarti partikel jatuh bukan dalam kondisi aliran laminer atau tidak berlaku hukum Stokes. Sedangkan persamaan ini kita turunkan dari persamaan hukum Stokes. Oleh karena itu NRE harus kita cek di mana besarnya nilai NRE pada kondisi Hinderet settling itu terkoreksi menjadi seperti ini, di mana NRE itu sama dengan dP dikalikan dengan kecepatan terminal dikalikan rho m dibagi dengan mu m dikalikan dengan E, atau kalau diurai akan seperti ini, di mana rho m itu adalah densitas campuran yang sudah kita hitung dari persamaan sebelumnya. Begitu juga dengan mu m itu adalah viskositas campuran yang sudah kita hitung sebelumnya, dan E itu adalah koefisien Voidic yang menggambarkan kerapatan dari suatu partikel yang berada dalam fluida. Nah, berikutnya ini adalah peralatan-peralatan untuk unit operasi sedimentasi. Di sini ada beberapa jenis, ya, tetapi perkembangannya tentunya sekarang di industri jauh lebih banyak dan kompleks. Ini adalah salah satu contoh sederhananya. Ada simple gravity setting tank, kemudian ada classification, kemudian ada Spitcasten classifier, kemudian ada thickener. Ini adalah gambar desainnya. Nah, ini untuk yang pertama simple gravity, ini banyak juga digunakan untuk memisahkan partikel dari udara. Biasanya ini untuk pengolahan limbah industri yang ada partikel-partikel yang terikut di dalam udara atau gas, aliran gasnya. Misalnya di industri pengolahan tepung juga dari ruang penggilingan itu biasanya ada partikel-partikel yang terikut keluar bersama dengan aliran udara. Ya. Kemudian ada simple gravity settling classifier. Ini desainnya seperti ini. Ya, kemudian ada Spitcasten classifier. Desainnya seperti ini. Dan kemudian ada sedimentation thickener. Nah, desainnya seperti ini. Ya, terus ada lagi yang lebih sederhana, itu adalah simple sedimentation tank. Jadi hanya tangki yang akan dibiarkan beberapa saat sehingga antara partikel dengan slari itu akan terpisah dengan sendirinya karena adanya gaya gravitasi. Saya kira cukup sekian dulu kuliah dari Ibu mengenai unit operasi sedimentasi. Semoga ilmu yang Ibu berikan kali ini bisa bermanfaat buat Anda ke depannya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.